Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Para talabah, adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengarkan tentang ayat-ayat terkait kisah Nabi Yusuf dan ayahnya Yakub alaihi wassalam. Memberi pelajaran kepada kita bahwasanya dalam kehidupan ini tidak selalu menyenangkan dan merupakan di antara tabiatul hayat, bahwasanya sifat kehidupan dunia ada kesenangan dan ada kesedihan. Hal ini tentu banyak hikmah yang Allah kehendaki di balik hal ini ya. Di antaranya kita tahu bahwasanya kehidupan yang menyenangkan selalu dan berkesinambungan hanyalah di surga. Sehingga seorang bagaimanapun dia hidup di atas muka bumi ini, dia selalu merindungkan kehidupan di akhirat kelak. Karena di dunia ini betapapun seorang mau kaya, mau pejabat, mau terkenal, mau apapun kondisinya, kedudukannya, dia pasti mengalami kesenangan sebagaimana dia juga mengalami kesedihan. Sungguh benar firman Allah Subhanahu wa taala, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Kepayahan demi kepayahan dia lewati sampai akhirnya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian menimpa siapa saja. Bahkan kaidah menyatakan semakin tinggi iman seseorang, semakin besar ujiannya. Semakin besar ujiannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma salihun, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling besar ujiannya adalah para nabi, kemudian orang soleh, kemudian setelahnya yubtala rajulu ala qadri imanihi. Sungguhnya seorang diuji berdasarkan kadar keimanannya. Nabi Yakub alaihissalam di zaman itu adalah ahabul khalqi ilallah, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dia diuji dengan ujian yang sangat berat. Diuji dengan terpisah dari orang yang paling dia cintai. Ini adalah ujian paling berat ketika seorang terpisah dari seorang yang sangat-sangat dia cintai. Orang yang paling dia cintai adalah Yusuf alaihissalam, putranya. Maka terpisahlah Nabi Yakub alaihissalam dengan Yusuf dengan waktu yang cukup lama. Ada khilaf di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan sampai 80 tahun, ada yang mengatakan belasan tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Dan dalam masa terpisah tersebut, Yakub selalu bersedih dan bersedih. Karena dia tidak tahu hal yang gaib. Dia Nabi, dia tidak tahu hal yang gaib. Dia tidak tahu bagaimana nasib anaknya. Tapi dia tahu bahwasanya Yusuf tidak meninggal dunia. Karena Yusuf pernah menyampaikan mimpinya, dia melihat matahari, rembulan, dan 11 bintang sujud kepadanya. Dia tahu Yusuf belum meninggal dunia, tapi dia tidak tahu bagaimana nasib anaknya. Maka kesedihan bertumpuk-tumpuk. Kesedihan perpisahan dan kesedihan dia tidak tahu bagaimana nasib anaknya. Sehingga selalu dia bersedih dan bersedih. Kemudian kesedihan bertambah lagi ketika akhirnya Benyamin, saudara kandung Yusuf pun harus tertahan di Mesir. Harus tertahan di Mesir. Maka bertumpuklah kesedihan Nabi Yakub alaihissalam. Sementara kakak tua tertua mereka, konon namanya Yahuda, juga tidak mau pulang. Sebagaimana tadi ayat yang kita bacakan dalam salat subuh. Ya, tidak mau pulang karena malu sama ayahnya. Sehingga jadilah 3 anaknya terpisah darinya. Di saat itulah puncak kesedihan Nabi Yakub alaihissalam. Sampai akhirnya beliau terlalu sedih. Sampai akhirnya mata beliau buta. Wa biyaddat ainahu. Kedua mata beliau yang tadinya ada hitam menjadi putih, itu menjadi buta dalam kondisi sangat sedih. Ya. Dan dia berkata, ya asafa ala Yusuf. Dia kembali mengingat Nabi Yusuf alaihissalam. Namun di saat puncak kesedihan tersebut, justru dia membesarkan harapannya kepada Allah. Karena kaidah menyatakan, idza dhaqal amru tasa'. Kalau perkara semakin sulit, biasanya ada jalan keluar.
Kalau perkara semakin sulit biasanya ada jalan keluar. Tatkala 3 anaknya terpisah darinya, saat itu dia mulai benar-benar di puncak husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata, "Asallahu ayyatiyani bihim jami'a." Semoga Allah mendatangkan mereka bertiga kepadaku di saat ketiga anaknya terpisah darinya. Oleh karenanya seorang ketika di puncak-puncak kesulitan tetap husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Yakub berkata, "Fa sabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'a, innahu huwal alimul hakim." Makanya Nabi Yakub berkata, "Sabrun jamil." Aku bersabar dengan sabar yang indah. Itu sabar yang tidak disertai dengan keluhan kepada manusia. Mengeluh kepada Allah itu baik, tapi tidak boleh mengeluh kepada manusia. Maka dia mengatakan, "Fasabrun jamil, asallahu ayyatiyani bihim jami'a." Semoga Allah mendatangkan mereka bertiga kepadaku. Dia tutup dengan perkataannya, "Innahu huwal alimul hakim." Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Apa yang terjadi kepadaku, yang menimpaku, terpisah dari anak-anakku, semuanya dibangun di atas sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kebaikan di balik ini dan Allah Maha mengetahui apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Maka setelah itu dia mengatakan, "Innama ashku bathi wa huzni ila Allah." Aku hanya mengadukan kesedihanku. Ya, bathi yaitu kegelisahan, kesedihan yang ingin disebarkan. Ada yang mengatakan kenapa kesedihan disebut dengan bath? Karena namanya orang sedih itu ingin menyampaikan, melampiaskan curhat kesedihannya, tapi dia hanya mencurhatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dengan penuh husnudzan kepada Allah, dia berkata, "Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusufa wa akhihi wa la tayasu min rauhillah." Wahai anak-anakku, carilah kabar-kabar tentang Yusuf dan saudaranya Binyamin. Wa la tayasu min rauhillah. Tentu dia tidak sebutkan kakak yang ketiga karena kondisi kakak yang ketiga diketahui, ya, ada di sana di Mesir. Wala tayasu min rauhillah, janganlah kalian putus asa dari pertolongan Allah, dari rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillahi ilal qaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Ya, tidak ada yang putus asa dari pertolongan Allah kecuali orang kafir yang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini jika kita terkena kesedihan, jangan kita suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Siapatah kita ini? Orang yang paling dicintai oleh Allah ketika itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka yang tidak ada salahnya atau mungkin sangat minim salahnya, yang imannya luar biasa diuji oleh Allah, apalagi kita yang banyak kesalahan, banyak dosa-dosa, yang di mana ujian-ujian tersebut akan mengurangi dosa-dosa dan akan meninggikan derajat. Dan demikianlah tabiat kehidupan dunia. Dengan adanya kesedihan maka kita akan tahu kebahagiaan betapa nilainya indah. Dan dengan adanya perpisahan kita tahu bahwasanya persatuan itu sangat indah. Kata seorang penyair, "Wadiddu yudhiru husnahu adiddu." Dengan lawan maka kita tahu indahnya lawannya, ya. Karena dengan namanya perpisahan kita akan tahu namanya indah persatuan. Dengan adanya sakit kita tahu indahnya sehat. Dan demikianlah tabiat kehidupan dunia ini. Demikian adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik akan menjalani banyak kehidupan. Saya rasa adik-adik zaman sekarang juga saat-saat ini sudah juga ada yang menangis. Ada yang menangis enggak? Bukan sekarang maksudnya, dalam menjalani pelajaran di pondok ada yang nangis enggak? Ada kan? Nangis, enggak dapat uang jajan, nangis. Orang tua enggak jenguk-jenguk apa? Nangis. Dibully sama teman-teman juga apa? Nangis. Biasa itu tabiat kehidupan. Adik-adik harus kuat latihan. Nanti setelah adik-adik lulus akan banyak ujian-ujian kehidupan yang lebih berat daripada itu. Insyaallah semuanya ada hikmahnya. Innahu huwal alimul hakim. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.